Di lain sisi, Zongtian beserta yang lainnya sedang menyamar menjadi pedagang wilayah barat, yang dimana mereka melakukan itu agar bisa memasuki wilayah suku Zake untuk menyelamatkan Hou Yue beserta Bunga. Namun di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan beberapa pasukan milik si Aji, dan mereka melihat pasukan itu seperti sedang terburu-buru. 我们一行乃西域商人，正要准。你的一点小小心意，请你笑纳。Mereka pun menyadari kalau si Aji telah datang menemui Reki, yang dimana hal tersebut bisa sangat berbahaya bagi keselamatan Bunga. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Saat ini, Bunga telah berada di tenda milik Hou Yue. Bunga mengatakan kalau Reki adalah orang yang baik, yang tak ingin menyerahkan dirinya kepada si Aji. Reki juga berpesan untuk menyuruh dirinya beserta Hou Yue segera pergi sebelum ditangkap oleh si Aji. Di sini, si Aji berpura-pura percaya dan tidak menunjukkan sikap kecurigaannya kepada Reki mengenai Reki yang telah menyembunyikan Bunga. Namun sesaat, seorang pasukan menemukan sebuah barang-barang bukti yang berupa pakaian dan gelang milik Bunga yang berada di suku Zake. Hal tersebut membuat Reki tak bisa mengelak lagi, dan pada akhirnya ia pun mengakui kalau ia telah menyembunyikan Bunga. Tidak hanya itu, ia juga telah melepaskannya untuk pergi. Hou Yue yang saat itu membawa Bunga pergi sesaat dikepung oleh pasukan milik si Aji. Yang ternyata, si Aji telah mengetahui kalau Reki pasti melepaskan Bunga. Maka dari itu, pasukannya telah diperintahkan untuk berjaga di perbatasan. Reki yang mengetahui itu seketika menjadi marah kepada pamannya sendiri, sambil berkata, apabila Bunga sampai terluka sedikit pun, maka si Aji adalah musuhnya. Untung saja Zongtian dan Situ berhasil menemukan mereka berdua, dan Zongtian langsung menghajar satu persatu pasukan di sana, agar Hou Yue dan Bunga bisa kabur menggunakan kuda. Singkatnya, berita mengenai Bunga yang berhasil kabur telah didengar oleh si Aji, dan Reki dengan cepat mengambil pisau dan hendak membunuh pamannya sendiri. Si Aji mengatakan apabila Reki berani membunuhnya, maka ia akan membunuh seluruh pasukan milik Reki, yang pastinya akan mati bersamanya. Alhasil, Reki tak mampu membunuh pamannya sendiri, dan justru ia ditangkap dan hendak dipenjara akibat tindakannya tersebut. Tidak hanya itu, pasukan milik Reki juga ditahan semuanya dan hendak dipenjara juga. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Zongtian dan Hou Yue melihat kedatangan kucing iblis di penginapan mereka. Si kucing iblis mencoba memprovokasi Zongtian agar mengikutinya. Mereka berdua pun segera mengejar kucing iblis hingga ke sebuah hutan, tanpa mereka sadari kalau saat ini terdapat akar pohon hidup yang tiba-tiba menyerang mereka. Saat sedang bertarung melawan akar pohon itu, sesaat Zongtian terkena tusukan dari akar tersebut. Ternyata Zongtian akibat terkena tusukan dari tombak elang, saat ini kekuatannya tersisa sedikit. Maka dari itu ia sangat mudah dikalahkan, dan refleks gerakannya juga berkurang.
Di waktu bersamaan, Situ dan Bunga tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang misterius. 别去，很危险。 Kembali ke mereka berdua, Zongtian menyuruh Hou Yue untuk mencari sebuah jarum yang menghidupkan akar pohon itu. Sedangkan ia akan melawan para iblis di sana. Terlihat, Zongtian menggunakan sisa-sisa kekuatannya melawan pria gendut di sana dengan kekuatan api miliknya. Sedangkan Hou Yue yang mencari jarum akhirnya menemukannya dan langsung melepaskan jarum tersebut dari akar pohon supaya tidak hidup lagi. Zongtian lalu berhasil mengalahkan pria gendut di sana. Dan pria itu tak menyangka kalau Zongtian masih memiliki kekuatan api. Dan sesaat, akar pohon yang hidup secara perlahan mulai menghilang. Kucing iblis dan pria gendut itu lalu pergi dari sana, karena misi mereka saat ini hanyalah mengalihkan perhatian dari Zongtian. Misi utama mereka ternyata Yu He saat ini hendak menculik Situ, yang ia yakini merupakan seorang dewa. 你是巫医教的人， 你说的没错，前来接。 Karena Yu He merupakan dewa tanaman, ia pun menyerang Situ dengan akar pohon, dan pertarungan sengit pun terjadi. 那么只好用你的血来迎接。 Karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Situ akhirnya kalah dan terluka akibat akar pohon tersebut. Di saat Yu He mencekiknya, sesaat ia teringat masa lalunya sebagai seorang dewa dan melihat semua kenangan tersebut. Seketika, ia pun melepaskan Situ dan menyebutkan sebuah nama, yaitu Qian Mei. Alhasil, ia tidak jadi menangkap Situ dan pergi dari sana. 司徒大人， Tak lama kemudian, Hou Yue datang sambil menggendong Zongtian yang terluka parah. Jenderal Li dengan cepat menyuruh pasukannya untuk memanggil tabib untuk mengobati luka Zongtian. Di sana Hou Yue berkata kalau Zongtian saat ini terkena luka dalam akibat tombak elang, yang dimana hal tersebut membuatnya tak bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Hal tersebut membuat Zongtian tidak bisa menggunakan kekuatannya. Bahkan bisa dikatakan Hou Yue jauh lebih hebat dan cepat dari Zongtian. Dan semuanya itu disembunyikan oleh Zongtian. Yu He saat ini selalu terbayangi oleh kenangan miliknya. Namun ia masih ragu apakah kenangan tersebut merupakan miliknya atau bukan. Karena saat ini ia benar-benar tak bisa mengingat siapa dirinya sebenarnya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kini Hou Yue lagi-lagi hendak pergi untuk mengawal kepulangan Bunga ke istana. Dan Hou Yue berjanji perjalanan mereka saat ini tak akan mendapatkan hambatan lagi. Lalu Zongtian menitipkan Situ untuk dijaga kepada Tuan Qin, karena ia sebentar lagi akan pergi. Ia tak mau membawa Situ, karena akan berbahaya untuk keselamatan Situ. Di saat ia yang hendak pergi, Situ yang masih terluka langsung menghalanginya. Ia pun sangat marah karena untuk kesekian kalinya Zongtian hendak pergi meninggalkannya. Padahal dari awal Zongtian telah berjanji akan membawanya bersama-sama menghadapi semua masalah. Ia pun menantangnya untuk berkelahi. Siapapun yang menang harus menuruti perintahnya. Lalu tak lama kemudian, Qian datang menghampiri Zongtian sambil berkata kalau barang yang hendak dicari olehnya berhasil ia temukan informasinya. Kita pun dibawa flashback yang dimana Zongtian menggambar sebuah benda, dan benda itu berupa giok mutiara yang dapat membawanya kembali ke dunia dewa. Ia kehilangan barang itu di saat ia tiba di bumi. Lalu mereka semua pun berdiskusi, dan informasi yang didapatkan oleh Qian kalau giok mutiara itu ditemukan oleh ayahnya Reki. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya kembali adalah meminta bantuan Reki. Singkatnya, Zongtian yang hendak pergi menemui Reki di penjara dibuntuti oleh Qian yang meminta ikut pergi bersamanya. Qian juga memberikan sebuah bubuk yang dapat membuat orang-orang yang menciumnya bisa pingsan. Terlihat jelas kalau Qian sangat menyukai Zongtian,
Namun karena Zongtian tak ingin orang-orang terdekatnya terluka, ia pun mengambil bubuk tersebut dan segera berteleportasi dari sana. Di lain sisi, Situ sedang mencari akar pohon yang merupakan kekuatan dari Yuhe yang kemarin malam menyerangnya. Saat bertarung, ia pun sempat memotong akar pohon itu, dan saat ini ia sedang mencari akar pohon yang mirip dengan kekuatan akar pohon milik Yuhe, yang ia yakini ia bisa menemukan keberadaan sekte Wuyi. Namun di tengah perjalanannya, ia menemukan sebuah jurang, dan di bawahnya seperti ada sebuah perdesaan. Lalu ia pun turun ke bawah. Dan benar saja, di sana terdapat desa terpencil, yang dimana para warganya hidup bahagia. Namun sesaat, ia melihat kucing iblis yang sedang bermain-main dengan seorang anak. Melihat itu, ia pun hendak menyerangnya. Karena kegaduhan tersebut, semua warga mengerumuninya. Para warga berkata kalau kucing iblis yang dikatakan oleh Situ merupakan orang yang baik yang membantu mereka agar bisa bertahan hidup. Situ berusaha menyadarkan para warga kalau wanita yang mereka bela merupakan seorang iblis. Namun para warga tidak percaya terhadap omongannya. Alhasil, ia yang justru diserang oleh semua orang. Lalu setelah itu, alangkah terkejutnya Situ karena di sana juga terdapat Yuhe yang berperilaku baik yang hendak membawanya masuk untuk mengobati luka di tangannya. 我带你去疗伤。 Di lain sisi, Zongtian berhasil membuat penjaga menjadi pingsan dengan bubuk yang ia bawa. Dan setelah itu, ia mengambil kunci untuk menghampiri penjara Reki. Karena Reki tidak mengenal Zongtian, ia pun curiga kalau Zongtian merupakan pasukan yang dimiliki oleh pamannya yang hendak menjebaknya. Zongtian berkata kalau ia bukanlah siapa-siapa dan kedatangannya untuk meminta giok mutiara yang berada dengan ayah Reki. Apabila Reki mau memberikan giok itu, maka Zongtian akan melepaskannya dan juga melepaskan semua pasukan yang dimiliki oleh Reki yang saat ini juga disandera. Namun permintaan Zongtian ditolak oleh Reki karena ia masih mencurigai kalau Zongtian merupakan utusan dari Siaji yang sedang berpura-pura untuk menjebaknya. Setelah Yuhe mengobati luka Situ, ia berkata kalau ia hanya berpura-pura baik kepada semua warga, karena yang dimana ia akan menggunakan seluruh warga untuk mengabdi dengan Tianheng, yang ia anggap merupakan seorang dewa. Misinya saat ini sedang mengumpulkan pengikut yang sangat banyak, agar bisa mengambil alih dunia bersama Tianheng. Tentu saja Situ sangat membenci permainan kotor yang dilakukan oleh Yuhe. Singkat cerita, saat ini Reki hendak dieksekusi oleh si Aji dan pamannya ini meminta Reki untuk menyerah dan mengikuti perintahnya untuk membantunya membunuh pemimpin keluarga Han agar dirinya bisa berkuasa nantinya. Karena Reki memiliki pendirian yang kuat, ia pun menolak untuk mengikuti perintah pamannya karena baginya si Aji telah menyeleweng dari jabatannya dan memberontak kepada keluarga Han yang jelas-jelas keluarga Han merupakan sekutu mereka. Karena kesal dengan jawaban Reki, si Aji lalu hendak membunuhnya dengan panah. Terlihat, Qian sedang mengawasi dari kejauhan dan menunggu kedatangan Zongtian ke sana yang nantinya membawa pasukan untuk menyelamatkan Reki.